Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman. Ini jam kedua kita pada pukul jam 1 siang lewat 10 menit. Dan kita akan memulai pembelajaran kita yaitu pengantar ilmu manajemen, teman-teman ya. Pada pertemuan ke-14 di tanggal hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022. Ya, saya harapkan teman-teman tetap semangat ya, tetap semangat walaupun siang-siang ini mungkin apa ya, jenuh atau gimana ya. Tapi dengan semangat kita bisa menghadapi berbagai tantangan-tantangan di depan ya. Ya, teman-teman, kita akan mulai saja teman-teman ya. Saya akan share tulisan yang saya berikan kepada Anda. Mohon disimpan teman-teman ya, jangan sampai hilang ya. Iya, kita akan bicara lebih luas lagi teman-teman dalam manajemen pemasaran, ya, yaitu strategi promosi atau promotion strategy in marketing business, ya. Saya akan lebih banyak bicara dengan studi kasus teman-teman ya, karena kalau terlalu teori, ya memang teori bagus, tapi kita harus bagaimana penerapan teori ini dalam studi kasus ya, agar wawasan kita lebih terbuka. Makanya saya banyak memberikan contoh-contoh ya. Tentunya kita sudah belajar marketing lebih jauh, kita akan masuk ke promotion strategi in marketing business ya. Di dalam manajemen pemasaran bab hari Selasa 20 Desember 2022 bab 13 ya. Oke, kita akan lanjutkan saja teman-teman. Nah, teman-teman, kita akan lihat apa yang disebut produk ya dalam kegiatan promosi pemasaran ya. Itu adalah suatu produk yang sudah direncanakan dengan baik serta telah ditentukan harga jual yang tepat. Tentunya membutuhkan tempat media promosi yang tepat ya. Kadang-kadang kenyataan bisa terjadi kegagalan promosi yang dilakukan oleh manajer marketing khususnya ya. Seringkali disebabkan oleh berbagai faktor. Pertama adalah faktor pemilihan media promosi yang tidak tepat. Lalu kedua adalah faktor perumusan pesan yang tidak persuasif ya. Misalkan kita ambil contoh, kalau Anda lihat iklan properti Agung Sedayu Group ya, menggunakan media promosi seperti TV Metro, Kompas TV, dan TV One ya. Bagaimana untuk meraih segmen konsumen tingkat menengah ke atas ya. Artinya perusahaan tersebut memilih ya media TV tersebut sebagai alat promosi untuk meraih segmen konsumen ya, khususnya konsumen menengah ke atas ya. Misalnya kita lihat TV Metro, Kompas TV, dan TV One biasanya disiarkan pada hari Sabtu atau hari Minggu ya, atau hari Ahad ya. Ya, kita akan lanjutkan lagi teman-teman, di mana iya, oke sebentar kawan-kawan ya. Iya, kita telah mempelajari mengetahui ya alat-alat dalam promosi ya. Kita tahu melalui iklan ya atau advertising ya, yaitu media televisi, media radio ya. Ada juga media platform digital dan ya konvensional lainnya ya. Lalu ada juga promosi penjualan melalui para sales niaga ya. Lalu ada juga publikasi yaitu sponsorship ya, program melalui sponsorship program TV ya, TV olahraga atau acara-acara tertentu ya. Ada juga publikasi melalui kalau Anda lihat di sepak bola itu ada lapangan ya, ada semacam iklan ya di sudut-sudut lapangan sepak bola tersebut ya, di acara sport olahraga ya, ataupun di acara badminton, bulu tangkis ya, dan acara-acara olahraga lainnya ya. Lalu berikutnya ada personal selling teman-teman ya, personal selling dan internet yaitu mail order ya, ada menggunakan sistem WA, SMS ya, atau telepon selling, ada juga direct selling, ada juga iklan melalui Google ya. Nanti Anda lihat ya, Google menawarkan suatu sistem
iklan ya melalui pemasaran lewat media Google ya, ada tuh ya. Lalu ada Twitter, Facebook dan berbagai media-media yang mungkin semakin canggih ya, semakin luas ya. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan lihat ya, artinya ini ada contoh-contohnya berbagai media iklan ya. Ada Google, Twitter, Facebook ya. Pet udah bubar mungkin ya. Oh, sudah bubar ya. Dan beberapa ini ya, media email dan berbagai mungkin juga ada juga apa tuh media platform digital Bukalapak, Tokopedia, Shopee dan sebagainya ya. Dan sebagainya ya. Lalu juga ada juga iklan dalam bentuk ya ini yang besar ini apa namanya ya? Billboard ya. Tentunya iklan dalam bentuk billboard ditempatkan atau papan reklame ditempatkan pada tempat waktu jalan-jalan strategis ya. Ini contoh-contohnya teman-teman ya. Jadi dulu media iklan mungkin hanya lewat brosur ya atau lewat uh, koran, majalah ya. Dan sekarang makin canggih dengan menggunakan kecanggihan-kecanggihan melalui sosial media marketing ya. Mungkin teman-teman yang generasi mahasiswa milenial ini lebih tahu dan lebih paham teman-teman ya. Ya, selanjutnya teman-teman kita lihat. Iya, artinya ada iklan melalui apa nih ya, semacam banner ya atau apa nih ya. Semakin canggih dengan tampilan-tampilan yang menarik ya, seperti kita lihat ada uh, classic burger ya atau apalah ya, atau produk-produk makanan, ada KFC atau Pizza Hut ya, dan berbagai produk-produk agar menarik konsumen untuk membeli produknya. Lalu produk minuman ya, ada kita lihat ada Sprite ya dengan logo nyegerin gerah ya, atau Coca-Cola atau juga teh botol ya, makanan apapun bisa dengan apa, dengan teh botol Sosro ya, iklannya demikian ya teman-teman ya. Ya, kita lanjutkan lagi ya, media iklan ini atau strategi promosi sangat penting sekali ya. Ini juga media iklan juga ya, di mana strategi promosi iklan ya bisa kita lihat ya, seperti saat-saat ini ya, makin apa ya, makin mendekati pemilu 2024, banyak tokoh-tokoh politik memasang iklan ya untuk memilih calon-calon ya, calon-calon untuk terpilih di legislatif atau sebagai promosi sebagai presiden, kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur dan sebagainya ya. Nah, ini iklan kampanye politik ya. Dan ini kita lihat juga ada iklan ya, food and beverage ya, dan manfaat media iklan lainnya ya. Ya. Nah, artinya iklan ini bisa digunakan dalam berbagai bidang ya, teman-teman ya. Dalam pemasaran ya, pemasaran bisa dalam bentuk produk barang, produk jasa, dan juga produk-produk dalam iklan kampanye politik ya. Ya, selanjutnya teman-teman kita lihat ya. Artinya di sini ada tentang bentuk tingkat keberhasilan presentasi promosi jenis barang ya, di mana marketing mix ada barang konsumsi atau jasa dan barang industri ya, bisa menggunakan iklan, sales promotion, publikasi, personal selling, media sosial, internet ya. Tetapi sekarang ini media sosial internet lebih apa ya, lebih aktif ya, lebih peningkatannya sangat tinggi sekali ya. Mungkin teman-teman juga saya lihat Sikra memasarkan apa pakaian agamis ya, pakaian-pakaian yang bernuansa Muslim ya, agar produknya bisa disukai ya, dibeli ya. Nah, ini saya udah lihat produk-produknya teman kita Sikra ya, dengan produk-produk pakaian baju agamis ya. Nah, artinya iklan ini semakin berkembang. Dulu ada iklan menggunakan media koran, majalah, dan berbagai hal. Ada juga sales promotion ya, lalu publikasi ya,
lalu personal selling dan media sosial internet ya. Nah, ini keberhasilannya ya. Ada 50%, 75%, ada juga barang industri dipublikasi 70% dan personal selling 50% ya. Ini bentuk keberhasilan persentase promosi dan jenis barang untuk meraih konsumen ya, atau agar masyarakat membeli produk tersebut ya. Ya, kita lanjutkan lagi teman-teman. Nah, artinya promosi ini sebagai alat proses komunikasi teman-teman ya. Artinya alat komunikasi bagaimana teman-teman? Kita lihat. Artinya merupakan kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh penjual ya dengan pembelinya dan merupakan kegiatan yang membantu dalam pengambilan keputusan ya, pemasaran sehingga mengarahkan pertukaran agar lebih memuaskan dengan cara menyadarkan semua pihak untuk melakukan transaksi pertukaran atau perdagangan bisnis yang baik ya. Artinya kita berbicara tentang alat-alat promosi, ini adalah alat komunikasi kita, bagaimana memasarkan produk kita agar disukai ya, dibeli oleh konsumen ya, atau reminder ingat kembali untuk membeli produk tersebut ya. Artinya kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh Anda nanti sebagai penjual atau manajer marketing ya dengan customer, dan merupakan kegiatan yang membantu dalam Anda mengambilkan keputusan di bidang pemasaran ya. Contohnya misalnya produk apa nih yang laku nih ya, yang disukai masyarakat, serta mengarahkan pertukaran ya agar lebih memuaskan dengan cara menyadarkan semua pihak untuk melakukan transaksi pertukaran ya, transaksi pertukaran antara barang dan uang ya, transaksi perdagangan, sehingga terjadi perdagangan bisnis yang lebih baik teman-teman ya. Oke. Nah, kita lihat teman-teman. Artinya di sini ada marketing communication mix ya. Kemarin kita bicara marketing mix, bauran pemasaran. Ternyata bauran marketing komunikasi mix ya, kita bisa lihat teman-teman, mohon diperhatikan ya. Artinya ada kita lihat marketing mix ya, yaitu periklanan ya, sales promotion ya, lalu ada event pameran dan pengalaman untuk memasarkan produk ya. Lalu berikutnya ada public relation dan publisitas. Nah, penting sekali ya. Lalu ada juga direct marketing, artinya penjualan secara langsung ya. Lalu berikutnya ada interaktif marketing. Maksudnya di sini adalah pembicaraan interaktif antara Anda sebagai manajer marketing atau sales manager ya, atau Anda sebagai businessman untuk berbicara, berkomunikasi kepada konsumen atau nasabah apa yang kurang, apa yang bisa ditingkatkan, apa yang bisa diberikan kepuasan kepada konsumen ya, penting sekali ya. Lalu berikutnya ada personal selling ya, penjualan secara pribadi ya. Lalu ada periklanan ya. Kita lihat ada 1 2 3 4 5 6 7 ya. Alat dalam marketing communication mix ya, atau komunikasi marketing mix ya. Nah, ini nanti mohon teman-teman lihat lagi ya. Ini akan menjadi ujian akhir semester ya. Anda harus bisa menjabarkan ya bagaimana strategi promosi yang tadi saya katakan menggunakan alat komunikasi, yaitu marketing komunikasi mix. Ini ada 7 alat ya, 7 tools ya, agar produk Anda berhasil dan diterima oleh konsumen dan masyarakat ya. Ya, selanjutnya teman-teman kita lihat komunikasi adalah pemasaran yang efektif ya. Efektif ya, artinya pertama Anda harus mengidentifikasikan target konsumen atau audiens dengan tepat. Artinya produk Anda ditujukan kepada konsumen atau masyarakat pada level yang apa yang bagaimana ya. Anda sudah tahu tipe-tipe atau level tingkat jenis ya konsumen ya.
Lalu kedua adalah menentukan respon konsumen yang diinginkan. Nah, artinya konsumen yang diinginkan Anda harus lihat ya. Pertama, tahap kesadaran konsumen, ya, artinya Anda harus menjelaskan produk Anda sehingga konsumen menjelaskan yes, I understand, ya, saya mengerti. Lalu tahap pengetahuan konsumen, artinya konsumen mengerti produk Anda harus menjelaskan keunggulan produk Anda, kualitas produk Anda, ya. Lalu fitur-fiturnya bagaimana, ya. Artinya Anda harus memberikan penerangan informasi seluas-luasnya kepada konsumen sehingga konsumen menyatakan I know about quality, ya. Saya tahu tentang kualitas produk Anda, ya. Setelah konsumen mengerti dan mengetahui kualitas produk Anda, adalah konsumen ketiga adalah tahap menyukai, ya, yaitu I like your product is nice. Ya, artinya saya suka, ya, atau senang dengan produk Anda dan sangat bagus sekali, ya. Lalu berikutnya adalah konsumen mempunyai tahap preferensi, ya. Tahap preferensi adalah ingin memberikan keyakinan, ya, pada diri konsumen, ya. How many people buy your product, ya? Berapa banyak masyarakat atau konsumen yang lain membeli produk Anda, ya. Artinya konsumen ingin ada preferensi, ada keyakinan dengan produk Anda, ya. Lalu berikutnya ada tahap keyakinan, ya, artinya konsumen yakin dengan produk Anda sehingga konsumen menyatakan I make sure and believe, ya. Saya pasti, ya, pasti dan percaya dengan produk Anda, ya. Lalu berikutnya ada tahap pembelian, ya, sehingga konsumen menyatakan yes, I buy your product, ya, ya, saya membeli produk Anda, ya. Jadi ada tahap-tahapannya, teman-teman perhatikan: kesadaran konsumen, pengetahuan konsumen, tahap menyukai produk Anda, tahap preferensi, ya, ingin mengetahui produk Anda, ya, sejauh mana produk Anda, lalu tahap keyakinan, dan terakhir tahap pembelian, ya. Oke. Lalu berikutnya ketiga adalah perancangan pesan pemasaran, pesan apa yang akan disampaikan dengan baik, ya, atau keren dan oke, ya. Ini penting sekali teman-teman, ya. Oke. Lalu berikutnya kita lihat teman-teman ada tentang penyusunan anggaran promosi. Ada 4 hal yang harus Anda perhatikan, teman-teman. Bagaimana metode kemampuan keuangan yang ada, artinya metode ini mendasarkan anggaran promosi pada tingkat kemampuan perusahaan, ya, yang menyediakan dana, ya, sehingga ketersediaan dana yang ada per tahunnya akan digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran promosi yang bersangkutan, ya, khususnya para manajer-manajer marketing, ya. Nah, metode ini sangat sulit merencanakan anggaran promosi jangka panjang sebab tak menghiraukan dampak promosi atas penjualan. Ya, artinya Anda harus bisa bagaimana anggaran ini yang sudah ditetapkan oleh perusahaan, ya, meningkatkan penjualan produk perusahaan Anda. Ini sangat penting sekali, ya. Ya, kita lanjutkan lagi. Metode pertama, kemampuan keuangan yang ada. Lalu kedua adalah metode persentase dari penjualan. Ini berbicara dihitung berdasarkan persentase tertentu, ya, dari perkiraan penjualan atau target penjualan yang telah dicapai pada masa tahun lalu, ya. Misalkan contoh saja, ya, dicontoh saja, ya, PT Suzuki Motor Indonesia berhasil mencapai target penjualan 900 juta pada tahun 2021, ya. Maka anggaran promosi iklan tahun 2002 adalah ditingkatkan 10% dari tahun lalu sebesar 90 juta, ya. Maka di sini kita lihat target tim Departemen Sales Marketing PT Suzuki Motor Indonesia pada tahun 2002, ya, 2002, ya, harus mencapai target, ya, sebesar 1,5 miliar, ya. Tahun lalu mencapai target 900 juta, ya. Nah, ingat Anda sebagai manajer marketing
ataupun Anda sebagai owner, sebagai businessman, ya, Anda harus bisa memberikan target kepada manajer marketing dan tim penjualan, ya, sehingga agar produk Anda bisa terpacu meningkat, ya. Kedua, Anda juga menjaga kualitas produk Anda, mutu Anda, ya, servis Anda kepada konsumen, ya. Sehingga kalau Anda berhasil, target sudah berhasil, ya, atau sukses, Anda sebagai manajer marketing berikanlah reward, penghargaan kepada tim sales marketing, ya. Ini metode persentase dari penjualan, ya. Nah, yang ketiga kita lihat teman-teman, ya, adalah metode keseimbangan pesaing. Metode ini menentukan besaran anggaran promosi total didasarkan pada perilaku pesaing, apa yang dilakukan pesaing, kompetitor kita, ya. Kita harus melihat pesaing kita bagaimana, kawan-kawan, ya. Metode ini dianggap tepat jika dipakai. Pertama, Anda perhatikan nih, ya. A, kompetitor betul-betul ahli dalam industri yang bersangkutan, ya. Artinya Anda harus melihat apakah kompetitor Anda benar-benar ahli dalam industri yang bersangkutan, ya, industri yang bisnis yang dilakoni, yang dijalankan. B, dianggap mampu menahan terjadinya perang promosi. Ya. Kita perhatikan, ya, persaingan perang promosi antara Alfamart dengan Indomart, ya. Kadang-kala kita lihat di lapangan terjadi head to head, ya, bersamping-sampingan atau berhadap-hadapan. Lalu persaingan antara produk mie instan, yaitu Indomie dengan mie sedap, ya. Nanti Anda lihat sendirilah, ya, bagaimana persaingan Alfamart dan Indomart, atau persaingan Indomie dengan mie sedap, ya. Bisa Anda lihat searching di internet, ya. Nah, kita lihat lagi yang keempat, teman-teman. Metode tugas dan tujuan. Ini berbicara Anda sebagai manajer marketing sebelum menyusun anggaran promosi terlebih dahulu, ya. Tetapkan goals, ya. Goals ini berbicara sasaran rencana tujuan keberhasilan, ya. Apa nih sasaran rencana tujuan keberhasilan Anda, perusahaan Anda, ya. Selanjutnya tentukan tugas-tugas yang akan dikerjakan untuk mencapai goals atau tujuan keberhasilan tersebut, teman-teman. Sehingga di sini manajer marketing harus mengadakan estimasi biaya bagaimana untuk menyelesaikan tugas tersebut. Jumlah inilah yang digunakan untuk menentukan besarnya anggaran promosi yang ditentukan, ya. Nah, selanjutnya dosen ingatkan mahasiswa untuk kerjakan, ya, tugas studi kasus dengan baik dan berkualitas, ya, teman-teman, ya. Saya sudah berikan tugas 1, tugas 2, tugas 3, dan tugas keempat, ya. Salah satu tugas saya berikan dalam bahasa Inggris, ya. Ini mohon dicicil nih teman-teman, ya. Untuk tugas dalam mata kuliah manajemen pemasaran dan juga manajemen operasional dan produksi, ya. Dan juga tugas-tugas dari dosen lainnya, ya. Saya lihat masih banyak kalau sudah mendekati ujian akhir semester, kerjanya gimana tuh, ya. Semuanya kerjanya sabrak-abrak, akhirnya salah kirim, ya. Kadang-kala saya mendapatkan tugas dengan UAS dari mata kuliah dari dosen lain, ya, karena Anda salah kirim, tidak fokus, ya. Nah, waktu kita masih panjang, ya. Kita akan bertemu dalam pertemuan terakhir, pertemuan ke-15, ya. Saya rasa tanggal 3 Januari, ya, tahun 2023, ya. Lalu minggu depannya ada minggu tenang. Lalu pas pertemuan ke-16 UAS, ya, kita bertemu lagi dalam Zoom, ya. Saya akan bagikan ujian akhir semester, ya, sehingga ya ini, ya, akhirnya kita harus disiplin, ya. Kemarin saya berikan UAS ya 1 hari sebelumnya, ya, tapi sekarang harus pada hari A-nya pada pertemuan ke-16, ya, sehingga saya ingin tahu apakah Anda disiplin apa tidak, ya. Salam sukses untuk kita semua, semoga di tahun 2023 kita semua menjadi berhasil, ya. Nah, kirimkan jawaban Anda, tugas studi kasus yang saya berikan, teman-teman, ke email yang telah ditentukan,
ya, email yang sudah ditentukan, Anda lihat di WA Group, ya teman-teman. Dikumpulkan bersama dengan ujian akhir semester, jadi tolong kirimkan yang baik ya. Tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4, lalu UAS ya. Lalu tugas studi kasus ini adalah pendapat pemikiran Anda, bukan pemikiran orang lain ya, yang Anda pindahkan copy paste. Dalam tugas ini dibutuhkan pendapat pemikiran Anda, kerjakan dengan baik dan mantap, kita bisa, kita menang, kita berjaya dan salam sukses ya. Saya harapkan juga, saya perhatikan tugas ya masih banyak mengerjakan ya, yang penting asal buat lah ya. Saya jujur sangat kagum kepada 3 teman kita, yaitu pertama Sikra, lalu Maria dengan Nostalgia ya, saya lihat rapi ya. Nah ini tolong teman-teman agar teman-teman yang lain juga mengikuti teman-teman kita Sikra, Maria dan Nostalgia ya, agar kita terbiasa terlatih ya. Tadi saya sudah bicara tentang manajemen operasional dan produksi, bagaimana kita menjadi manajer harus tepat waktu, on time ya, terencana dengan baik ya, dengan waktu yang terukur ya, dan sebagainya ya. Ya, ini metode-metodenya nanti dibaca lagi, penyusunan anggaran promosi ya, 4 hal ya. Lalu komunikasi pemasaran efektifnya ya, yang sudah beri kepada Anda ya. Lalu berikutnya marketing communication mix ya, ada 7 alatnya ya, yaitu iklan, sales promotion ya, event and experience, artinya pameran dan pengalaman ya. Lalu public relation and publisitas ya, artinya hubungan ke masyarakat sangat penting ya, untuk mendekatkan produk Anda ke masyarakat ya. Lalu direct marketing ya, marketing secara pemasaran secara langsung. Interaktif marketing, artinya ada hubungan komunikasi dengan para konsumen, para nasabah ya. Kalau perlu bikin seminar ya, bagaimana produk Anda disukai atau apa yang kurang ya, ini penting sekali ya. Lalu personal selling ya, nih ya, kita lihat 7 alat dalam marketing communication mix ya. Lalu berikutnya, ingat promosi sebagai alat proses komunikasi, tentunya komunikasi pemasaran atau marketing communication, artinya merupakan, kita lihat, komunikasi yang dilakukan oleh penjual dengan pembelinya ya, atau Anda sebagai manajer marketing atau Anda sebagai staff marketing dengan customer, dan merupakan kegiatan bagaimana membantu dalam mengambil keputusan di bidang pemasaran, apakah produk kita bisa diterima di masyarakat, apakah produk kita bisa diterima oleh konsumen, apakah produk kita sudah berkualitas, ya, sudah dapat bersaing dengan kompetitor lainnya, serta bagaimana mengarahkan pertukaran bisnis agar lebih memuaskan, baik Anda nanti sebagai bisnismen, Anda sebagai manajer marketing, ya, terhadap konsumen dengan cara menyadarkan semua pihak untuk melakukan transaksi pertukaran ya, antara barang dan uang ya, melalui transaksi perbankan, transaksi jual beli ya, transaksi media sosial dan berbagai hal, sehingga menjadikan perdagangan bisnis menjadi lebih baik. Nah, ini penting ya. Jadi lebih baik bagaimana? Anda harus menjaga hubungan dengan para konsumen atau masyarakat, juga sangat penting juga ya. Lalu kita lihat bentuk tingkat keberhasilan presentasi promosi jenis barang ya, ada iklan, sales promotion, publikasi, personal selling, dan sekarang ini media sosial internet. Artinya iklan sekarang tidak bergerak 1 hari ya, bisa bergerak 24 jam dalam 7 hari atau 24 jam dalam 360 hari atau 1 tahun ya. Ini media sosial internet ya. Apalagi dengan kecanggihan media sosial internet, Anda harus mampu ya, bagaimana memasarkan produk Anda sehingga sekarang ini tidak bisa menjual produk secara konvensional lagi ya. Mau tidak mau harus juga menggunakan iklan, sales promotion, publikasi, personal selling, dan sekarang ini media sosial internet ya. Nah, selanjutnya iklan bisa digunakan sebagai kampanye ya, bisa kita lihat.
Lalu sekarang ini produk-produk harus membuat iklan yang sangat menarik sehingga konsumen ingin membeli produk Anda atau ter-reminder dengan produk Anda. Ya. Lalu berikutnya media iklan semakin luas ya dengan sosial media marketing. Lalu ada media konvensional melalui reklame yang sangat besar ini ya. Tetapi harus ditempatkan pada tempat lokasi yang tepat ya. Nantinya kita lihat teman-teman. Iya, iya, ya sudah saya jelaskan. Artinya canggih teknologi sudah ada. Ya dulu mungkin telepon selling, dari selling, Google, Twitter, Facebook dan berbagai hal ya. Nah, ini kegiatan promosi pemasaran ya. Agar jangan salah memilih media promosi yang tidak tepat, dan Anda harus melakukan faktor perumusan pesan yang tidak persuasif ya, sehingga agar iklan Anda persuasif bisa disukai oleh konsumen atau masyarakat, sehingga konsumen dan masyarakat membeli produk Anda ya. Oke, demikian teman-teman atas pertemuan hari ini. Kita sudah lebih dari 30 menit. Ya, mohon on kamera kawan-kawan. Iya. Ya, teman-teman tolong on kamera agar sebagai bukti saya kepada Ibu pimpinan ya. Oke. Teman-teman, kalau Sikra tolong on kamera nanti biar ini. Iya, buat ini ya, buat pimpinan kita, Ibu Rektor kita. Ya, hari ini pertemuan ke-14, teman-teman ya. Saya harapkan ya mulai cicil lah ya. Mungkin libur panjang ini dalam tahun baru menuju tahun 2023. Saya harapkan kalian memasuki tahun 2023 kita sukses semuanya dan mencapai rezeki, kesuksesan dan juga kesehatan dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Saya akan absen dulu, ada Christopher Orlando, ada Maria ya, ada Nostalgia Simarmata dan Valentinus, Johannes Baptista dan Sikra Anissa. Oh, teman kita Giovanni kemana nih ya? Baik teman-teman, akhir kata saya ucapkan terima kasih pertemuan kita, dan kita akan ketemu lagi pertemuan ke-15 di tanggal 3 Januari 2023. Akhir kata saya ucapkan tetap semangat, ya, jaga kesehatan, dan selamat berkumpul bersama keluarga tercinta dalam liburan yang panjang. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan, salam sukses untuk kita semua. Sampai jumpa di tahun yang baru. Terima kasih. Selamat siang Pak, makasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Selamat siang, Pak. Oke, selamat sukses semuanya. Iya, Pak.